Kita langsung saja buka firman Tuhan, terambil dari Injil Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-12. Ya, saya bacakan untuk Bapak Ibu semua. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Nah, beberapa hari ini kita kan sudah dengar penjelasan baik apa yang disampaikan oleh Bapak Gembala dan juga rekan-rekan pengkhotbah lainnya ya, dalam 2-3 hari terakhir ini kan. Kita semua tahu bahwa akhir-akhir ini dunia sedang diteror dengan berbagai masalah. Entah itu yang namanya musibah, entah itu yang namanya sakit penyakit, belum lagi pandemik yang saat ini masih belum terselesaikan, belum lagi ada teror-teror dari berbagai hal, berbagai pihak, ya, atau juga apa yang dilakukan oleh para teroris, belum lagi kelompok-kelompok ISIS dan lain sebagainya, berbagai kejahatan yang terus semakin hari semakin menyebar, semakin bertambah, dan pastinya semuanya itu menimbulkan yang namanya ketakutan, kekhawatiran, ketidakpastian tentang masa depan. Tetapi kalau kita belajar kepada firman Tuhan, apa yang menjadi pesan Tuhan ini, ya, apalagi kalau kita baca perikop dari Injil Matius pasal 24 dan 25, ini kan udah sangat jelas, seharusnya kita bisa memahami, ya. Ini tentang khotbah tentang akhir zaman. Jadi bagaimana Yesus sendiri menyampaikan, ya, bahwa akhir zaman ini akan terjadi seperti begini, ya. Nah, sebagai orang percaya, kalau kita melihat, ya, tanda-tanda akhir zaman ini satu persatu digenapi, satu persatu menjadi kenyataan, ya, sebagaimana nubuatan-nubuatan yang sudah dilakukan baik oleh para nabi atau yang Yesus sendiri sampaikan. Ini kan sebetulnya seharusnya iman kita itu lebih dikuatkan. Seharusnya, ya, iman kita itu lebih dikuatkan. Karena apa? Karena kita sudah tahu, oh, bahwa akhir zaman itu akan terjadi seperti begini. Ya. Seharusnya seperti itu. Dan yang harus kita lakukan sebagai orang percaya, tentu kita harus selalu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, ya. Sebagai banyak pujian tadi, hanya Yesus yang kita andalkan. Tapi sayangnya yang terjadi justru adalah kebalikannya, ya. Sayangnya banyak orang yang imannya jadi lemah, banyak orang yang, ya, hari-hari ini sebagaimana dikatakan, kebanyakan orang akan menjadi dingin. Itu kan satu statement yang sudah disampaikan oleh Yesus sendiri. Seharusnya kan ada respon yang bisa kita lakukan. Respon apa gitu yang harus kita lakukan? Bukanlah sebuah berita yang baru kalau kita misalnya dengar ada hamba Tuhan yang jatuh, ya, karena perselingkuhan, atau punya wanita idaman lain, atau juga ada misalnya pemimpin agama yang berpindah lagi kepada kepercayaannya yang lama, atau juga ada pemimpin agama karismatik yang mana dia menyatakan dirinya mendukung misalnya pernikahan homoseks, ya, seperti itu. Atau juga ada yang murtad, ya, melepaskan iman percayanya kepada Yesus, ya, dia lepaskan hanya karena harta, hanya karena jabatan dan lain sebagainya. Itu pada waktu kita dengar itu, wah, itu sebuah kegoncangan rohani, ya. Tetapi dengan berjalannya waktu, kadang hal itu menjadi sudah biasa, ya, menjadi sebuah hal yang enggak aneh, ya. Terjadi karena apa? Ya, salah satunya adalah kasih yang sudah mendingin, sehingga terjadilah yang namanya kedurhakaan demi kedurhakaan. Kalau saya pelajari kembali, ya, saya lihat terjemahan Alkitab lainnya, ini kata kedurhakaan ini memang berkaitan atau berhubungan dengan yang namanya dosa, yang namanya pelanggaran hukum, yang namanya kejahatan yang semakin menjalar, merebak, semakin merajalela, ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kita bisa lihat membandingkannya dengan keadaan pada waktu zaman Nuh, ya. Pada zaman Nuh kan bagaimana Tuhan berfirman waktu dia lihat, ya, kejahatan manusia itu besar di bumi dan segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Itu aja udah terjadi pada waktu zaman Nuh. Nah, kemarin juga kan sudah disampaikan pada zaman Lot, ya, Sodom dan Gomora. Itu bagaimana Tuhan juga melihat, ya, sesungguhnya ada dosa yang sangat besar, ya, terjadi. Kalau kita bandingkan dengan zaman sekarang,
rasanya zaman sekarang mungkin jauh lebih lagi daripada zaman dahulu, ya. Karena apa? Karena kemajuan teknologi, ya, yang semakin hebat, semakin canggih. Orang bisa melakukan kejahatan dengan menggunakan gadget, ya, menyebarkan hoax, berita-berita yang tidak benar, memberikan ancaman dan lain sebagainya. Itu sudah terjadi, memanipulasi, ya, gambar-gambar dan lain sebagainya, seolah-olah menuduh orang, memfitnah orang lewat gadget, ya, seperti artinya kan udah semakin luar biasa lagi. Saya melihat juga di dalam di dalam perbandingannya di dalam Alkitab Sabda, ya. Di sini dikatakan ciri khas akhir zaman itu adalah peningkatan yang luar biasa dari yang namanya kemesuman, ketidaksenonohan, pemberontakan terhadap Allah, ya, penanggalan semua pengangkangan moral, perbuatan seksual yang tidak wajar, kedursilaan, perzinahan, pornografi, penggunaan obat-obat terlarang, ya, musik duniawi dan hiburan yang memuaskan nafsu yang merajalela. Ya. Nah, ini kan hal ini tuh kalau kita lihat hari-hari ini, ya, memang itulah yang terjadi, ya, itulah yang terjadi. Nah, makanya adalah penting ketika kita memahami, wah, kenapa Tuhan sampai ingatkan kepada kita untuk terus berjalan dalam kepenuhan kasih Tuhan, ya. Nah, saya bacakan kembali inti pesan Tuhannya, bahwa keadaan dunia saat ini adalah gelap dan dingin, ya. Bumi ini bagaikan sedang diselimuti yang namanya salju. Ada perjalanan yang harus dilalui orang percaya menembus kondisi yang demikian untuk bisa sampai pada tujuan. Orang yang tidak berusaha untuk menghangatkan tubuhnya sulit untuk bisa melaluinya dengan baik. Jadi kondisi gelap dan dingin ini ya memang harus dilewati. Dilewatinya mungkin hari-hari ini seperti apa sih keadaannya? Keadaannya ya memang tidak mudah. Dunia yang penuh dengan ancaman, kepahitan, kekecewaan dan lain sebagainya. Orang-orang yang tersesat dan siap untuk menyesatkan, orang-orang yang tersakiti dan siap untuk menyakiti, ya, berbagai tipu muslihat dan lain sebagainya. Ini kan kita diingatkan, dibutuhkan kelimpahan dari kasih Kristus ada di dalam setiap orang percaya. Bukan semata-mata untuk kepentingan diri sendiri, tetapi di sini kan bagaimana kita diingatkan untuk bisa membagikannya, membagikan kasih Kristus itu yang Tuhan alirkan lewat kita kepada orang lain, ya. Makanya kenapa kita terus-menerus di tempat ini, di gereja ini, ya, lewat Bapak Gembala kita terus diingatkan untuk selalu terhubung, ya, lewat pengkhotbah lain. Kita harus selalu terhubung dengan Tuhan. Pagi hari ini hal apa lagi yang bisa saya tambahkan supaya kita bisa terus berjalan dalam kepenuhan kasih Tuhan? Sebenarnya ini tuh cuma satu poin, tapi satu poin ini ada dua, ya. Jadi satu A dan satu B. Berjalanlah dalam kesiapan diri sebaik mungkin dan berjaga-jaga dalam segala kondisi, ya. Ketika saya renungkan poin ini yang menjadi dasarnya adalah di Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-8. Yang pertama, ya, jadi yang pertama ya berjalan dalam kesiapan diri sebaik mungkin. Di sini dikatakan akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Jadi ketika Tuhan Yesus sampaikan tentang hal ini, akan tetapi semuanya itu apa? Semuanya itu adalah apa yang tercatat di dalam Alkitab ini. Ya, kalau Bapak Ibu baca dari ayat yang ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, itu kan jawab Yesus ketika murid menanyakan, waspada, ada penyesatan, ya, ada orang yang menyesatkan kamu. Kemudian ada juga yang terdengar namanya deru perang, kabar tentang perang, ya. Kemudian juga diingatkan akan terjadinya yang namanya kelaparan, ya. Kemudian gempa bumi. Itu kan semuanya itu dikatakan barulah, ya, awal. Artinya kalau udah itu adalah awal, artinya akan terjadi hal-hal yang mungkin nggak bisa kita prediksi lagi seperti apa ya keadaannya. Yang kita tidak bisa tahu, hanya Tuhan yang tahu. Makanya kan ini dari sini aja kita belajar bahwa kita nggak bisa lagi untuk menunda-nunda, ya. Justru kita harus punya satu keberanian untuk ambil keputusan. Kita harus punya keberanian untuk berkomitmen. Kita harus punya keberanian untuk yang mengorbankan, ya,
mengorbankan atas kepentingan diri sendiri. Ada harga yang harus kita bayar. Ya, jadi segera kita harus bertindak. Lewat apa yang Bapak Gembala sampaikan kan, itu ciri-ciri khas itu kan pastinya di antara kita, oh mungkin kita tahu, oh ini ya ternyata saya udah ada dalam kondisi seperti ini. Oh ternyata saya udah dalam kondisi yang pelayanan mungkin udah mulai jenuh, udah mulai malas dan sebagainya. Atau mungkin oh ternyata hubungan dengan suami atau dengan istri sehari-hari ini udah mulai ada jarak dan sebagainya. Hubungan dengan anak juga tidak menjadi baik, ya. Itu berarti ada tanda-tanda bahwa kita harus segera ya mengambil satu tindakan, satu keputusan untuk memperbaikinya, untuk mengoreksinya. Makanya kenapa saya katakan berjalan dalam kesiapan diri sebaik mungkin. Artinya kan ada hal yang memang harus kita siap. Siap untuk apa? Siap untuk mengoreksi diri. Ya ketika disampaikan tentang ciri-ciri orang yang mungkin hari-hari ini kasihnya itu udah dingin seperti apa, kita koreksi diri kita sendiri. Oh iya ya, ternyata saya di bagian ini. Kita segera ambil satu tindakan, kita segera memperbaikinya. Jangan merasa wah udah aman-aman aja rasanya, iman kita makin teguh karena setiap minggu kita datang beribadah sekian kali. Itu nggak menjamin. Atau kita udah iring Tuhan sekian lama, itu nggak menjamin. Tapi bagaimana hal ini harus kita lakukan hari lepas hari, ya, hari lepas hari. Kita ingat bagaimana waktu Tuhan Yesus menegur jemaat di Efesus, ya. Di dalam Wahyu pasal yang kedua, ayat yang kedua sampai kelima. Di sini dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Tapi di sini Tuhan katakan, namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Apakah Tuhan berhenti sampai seperti di situ aja? Enggak kan? Di ayat yang kelimanya sebenarnya Tuhan kasih clue-nya, Tuhan kasih kuncinya, Tuhan kasih jalan keluarnya. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Itu kan waktu ditegur seperti itu, seharusnya kan kita sebagai orang percaya saat ini, ya, kalau hal itu Tuhan berikan pesan, Tuhan sampaikan, ya, yang apa yang sudah dilakukan, seharusnya kan kita membuka hati kita, ya, saya harus punya hati yang selalu rela untuk dikoreksi dan segera memperbaiki diri. Makanya kesiapan diri ini harus terus-menerus dibangun hari lepas hari. Karena apa? Karena kita tahu ini adalah akhir zaman. Kondisinya akan mungkin semakin lebih buruk dari apa yang tertulis di sini, karena kita nggak tahu seperti apa. Hari-hari ininya pandemik aja, bagaimana di negara India mereka merasa wah 100 juta orang udah divaksin, akhirnya hidupnya ya merasa sudah aman, tapi ternyata hari-hari ini mereka kewalahan karena peningkatan virus yang hari lepas hari terjadi, kematian yang terus terjadi juga. Sampai akhirnya beberapa orang memilih untuk pergi ke negara-negara lain, ya, memaksa dan lain sebagainya, ya, sampai masuk ke Indonesia juga seperti itu. Dan ini kan membuat bagaimana pemerintah begitu mengalami kesulitan untuk menghadapi, ya, situasi seperti ini. Makanya kenapa kita terus berdoa supaya, ya, pemerintah juga bisa mengatasi masalah ini, karena ini bukan masalah yang mudah. Yang namanya vaksin itu harganya cukup mahal, ya. Jadi kalau pemerintah mengatakan itu gratis, sebetulnya itu biayanya itu sangat-sangat besar. Kenapa saya bisa tahu itu? Kebetulan ya istri saya saat ini juga lagi mengurus yang namanya vaksin yang akan masuk gitu. Itu harganya cukup mahal dan pemerintah itu harus menanggung dana yang sangat-sangat besar. Dan itu tidak akan mencukupi rakyat Indonesia yang 200 juta lebih harus divaksin. Makanya kalau kita nggak mendukung program pemerintah lewat protokol kesehatan yang sebetulnya sangat-sangat mudah, sebetulnya kita lagi, ya kondisi kita itu lagi, kasih kita itu lagi dingin terhadap sesama kita. Kita nggak peduli lagi masa bodoh, yang penting saya yang sehat, lu mau sakit, lu mau mati dan sebagainya, terserah. Nah itu satu perbuatan yang tidak diajarkan oleh Yesus. Makanya kenapa kita diingatkan lewat pesan ini, ya. Bagaimana kita
harus membagikan kasih itu. Bagaimana kita harus menjadi teladan buat orang-orang di sekitar kita. Ya. Nah, ketika kita memahami hal ini, tentu kita jadi semakin lebih lagi mengerti kenapa ya Tuhan dari sejak 2 tahun yang lalu memberikan visi kepada kita gereja ini, connected to God. Kita kan nggak pernah tahu pada waktu itu bahwa pandemik COVID-19 ini akan terjadi. Kita nggak pernah tahu. Tapi Tuhan sudah tahu apa yang akan terjadi di depan. Nah, pada saat itu ketika mungkin visi itu datang, apakah kita melakukan sebuah persiapan, kesiapan diri? Mungkin kita nggak melakukan dengan sungguh-sungguh. Sampai akhirnya terjadi. Ya, di tahun kemarin ini udah masuk tahun kedua di Indonesia ini. Tahun kemarin, tepatnya di sekitar bulan Februari Maret, itu mulai terjadi kasus ya, masuk ke Indonesia. Tapi Tuhan berikan lagi ya, sebelum 2020 kita masuk, Tuhan sudah berikan lagi visinya ya. Visinya bahwa selain connect to God, sampai ke sekarang tetap connected to God. Bagaimana kita menjadi perabot yang mulia. Tujuannya adalah apa? Supaya kita mulai bisa membagikan kasih, membagikan kasih kepada orang lain. Wah, ini satu hal kalau kita tangkap, ya kenapa Tuhan udah mempersiapkan kita jauh-jauh hari. Tapi mungkin kita enggak menanggapinya, enggak menjalankannya dengan tepat, dengan sebuah ketaatan seperti itu. Makanya saya katakan, kenapa kita harus punya selalu kesiapan diri hari lepas hari. Karena keadaan yang sudah kita tahu pasti akan terjadi sesuatu yang mungkin lebih buruk ya. Jadi kita harus punya satu kesiapan. Mungkin kita berkata bahwa Tuhan, aku mengasihi Engkau, karena itu adalah satu perintah yang Tuhan berikan ya. Tetapi jangan sampai kita juga lupa bahwa ada sesama kita. Ya, kemarin baik Saudara Marbun atau Saudara Siana juga sudah sampaikan bahwa kita juga harus mengasihi sesama kita. Karena itu ternyata kan adalah hukum yang kedua. Hukum yang kedua yang Tuhan sampaikan. Hukum yang kedua yang Tuhan sampaikan bisa dilihat di dalam Matius 22. Jadi hukum yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, artinya yang sama dengan hukum yang pertama, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, kenapa hari-hari ini kasih kita mungkin menjadi dingin? Ya, yang Tuhan ingatkan bahwa kebanyakan orang hari-hari kasihnya akan menjadi dingin. Itu menjadi sebuah tanda, sebuah peringatan, sebuah alarm ya, supaya kita jangan sampai tidak mengasihi sesama kita. Kita tidak lagi peduli dengan orang-orang yang terdekat di dalam keluarga, ya entah itu istri atau suami atau anak-anak. Itu aja lingkungan yang paling kecil, yang paling mudah untuk kita lakukan. Makanya kenapa kita harus selalu ya mungkin berkumpul, sharing ya, atau berdiskusi bersama-sama seperti itu, adalah supaya ya tetap namanya kasih itu bisa tetap terjaga satu dengan yang lainnya, mendukung mereka, anak-anak ya, ketika mereka sedang ada dalam kesulitan dan sebagainya. Nah, ini perlu untuk kita lakukan. Nah, hal lainnya yang satu B-nya, bagaimana kita juga diingatkan tentang berjaga dalam segala kondisi. Kenapa hal ini juga adalah salah satu yang saya katakan penting ya. Walaupun rasanya poinnya mudah sekali gitu, berjaga-jaga ya. Kalau Tuhan udah ingatkan waspadalah, artinya kan ada sesuatu yang harus kita lakukan, berjaga-jaga. Mau nggak mau kita harus berjaga-jaga. Apakah cuma dalam kondisi saat sekarang aja? Enggak, ternyata dalam segala kondisi. Jadi kalau kita lihat dari zaman Yesus berkhotbah aja udah 2000 tahun lalu sampai ke detik sekarang, mungkin kalau kita mau jujur, kita seringkali mungkin enggak berjaga-jaga dalam sesuatu yang seharusnya kita lakukan. Mungkin ada banyak keteledoran, ada banyak kelengahan, sehingga ya perjalanan hidup ini ya banyak kerikil-kerikilnya yang terjadi. Tetapi itu bukanlah sesuatu yang menjadi sesuatu yang menjadi beban. Tapi kan dari situ kita belajar, karena kita kan di situ diproses ya. Diproses untuk bagaimana kita menjadi dewasa secara rohani. Nah, ini makanya kenapa hal ini nggak boleh kita lupakan.
Ayat dasarnya di dalam Matius pasal yang ke-24, ayat yang ke-13 dan 14. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Nah, makanya kenapa kita diingatkan, oh iya ya, dalam segala kondisi kita harus selalu berjaga-jaga. Berjaga-jaga untuk apa? Berjaga-jaga untuk selalu terhubung. Untuk selalu terhubung dengan Tuhan. Terhubung juga dengan sesama. Jadi kalau kita hari-hari ini mungkin sedang merasa kondisinya mulai tidak antusias di dalam pengiringan kepada Tuhan, jangan-jangan saat itulah kondisi kita itu ada di dalam kasih yang dingin. Ya. Makanya nanti Bapak Ibu bisa baca juga yang untuk melengkapi pernyataan ini, nanti kan bisa dilihat di dalam Matius pasal yang ke-24 juga, ya, di ayat yang ke-37 sampai 44, nanti bisa dibaca lagi ya di rumah. Jadi yang namanya berjaga-jaga ini kan adalah bagian yang enggak sebenarnya kayaknya simple, ya, simple untuk dibaca, tapi enggak mudah untuk dilakukan. Enggak mudah untuk dilakukan, artinya butuh yang namanya ketekunan, butuh yang namanya sebuah kedisiplinan, butuh yang namanya komitmen, ya, komitmen yang benar-benar konsisten, dan itu harus dilakukan, dibangun hari lepas hari. Nggak bisa tiba-tiba mendadak, wah langsung super gitu, nggak bisa. Tapi dari hari lepas hari kita harus terus membiasakan diri. Ada sebuah kedisiplinan. Makanya kan Nabi Yesaya aja pada waktu zaman Nabi Yesaya aja menuliskan begini, bahwa betapa manusia itu akan tertipu oleh yang namanya kegelapan yang akan datang. Yang baik disebut jahat, yang jahat disebut baik. Ya. Wah, masa ada sih ayatnya? Kita buka aja di dalam Yesaya pasal yang ke-5, ayat yang ke-20. Ya, di depan ayat sudah ada. Celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat, yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan, yang mengubah pahit menjadi manis dan manis menjadi pahit. Nabi Yesaya aja udah menyatakan hal ini, dan itu yang hari-hari ini mungkin terjadi. Makanya kenapa dikatakan kasih banyak orang akan menjadi dingin, karena ini ada banyak orang yang hari-hari menyebut yang namanya kejahatan itu baik, kebaikan itu jahat, dibalik, diputar balik sedemikian rupa, mengubah kegelapan jadi terang, terang jadi kegelapan, pahit jadi manis, manis jadi pahit. Ya. Nah itu aja udah terjadi gitu. Ya. Di zaman dulu terjadi, apalagi sekarang. Jadi ya memang inilah yang terjadi, dan mau nggak mau kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan sampai kita itu meninggalkan yang namanya kebenaran. Kita nggak mau lagi berjalan di dalam kebenaran. Kita nggak mau lagi hidup untuk saling mengasihi. Antikristus hari-hari ini ya sudah bermunculan, ya. Dan memang menjadi kenyataan. Ada muncul berbagai pengajaran-pengajaran yang menyesatkan juga. Makanya kenapa Rasul Paulus juga sampai ingatkan, baik untuk jemaat di Tesalonika, baik untuk anak rohaninya Timotius. Paulus tulis hal itu. Artinya betapa penting buat kita sebagai orang percaya hari-hari ini untuk ayo berjaga-jaga yang seperti apa yang hari-hari ini sedang kita lakukan. Kita koreksi diri kita sendiri. Nah, ini yang Rasul Paulus tulis di dalam 2 Tesalonika 2 ayat yang ketiga. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Ya, kalau kita mendengarkan ada orang yang tersesat dan siap untuk menyesatkan, kita sekarang diingatkan oleh Rasul Paulus, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Kalau kita lihat keadaan manusia pada akhir zaman, ya di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 4, ya, Saudara Marlon sudah sampaikan itu kan bagaimana kondisi manusia. Kita diingatkan, oh jauhilah semuanya itu. Kalau kita baca di ayat selanjutnya, jauhilah, ya, orang-orang yang seperti itu. Jauhi itu bukan berarti kita nggak mengasihi mereka, tapi kita bisa ambil bagian mendoakan mereka, terus mendoakan mereka.
Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Jadi Rasul Paulus saya mengingatkan kepada jemaat Tesalonika, karena pada waktu itu aja yang namanya tekanan-tekanan pengajaran sesatnya udah terjadi. Juga kepada Timotius di dalam 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-1. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Nah, kalau kita kembali ke Matius pasal yang ke-24 ya. Waktu tadi kan dikatakan Yesus katakan bahwa semuanya itu adalah awal. Tapi kan kalau kita baca kembali ayat-ayat selanjutnya di ayat yang ke-9, pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku, dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Ya. Ini yang mungkin nanti akan terjadi lebih lagi, gitu, lebih dahsyat lagi. Orang saling membenci, orang yang mungkin mengadu domba dan sebagainya, saling menyerahkan. Orang yang akan murtad dan ya ini yang terjadi ya. Jadi kita bisa bayangkan betapa pentingnya kalau kita ini terus diingatkan selalu terhubung. Jadi ilustrasinya begini, tadinya saya mau bawa bola pingpong gitu ya. Kita kan tahu ya bola pingpong itu kan sangat-sangat ringan ya, dan juga dia memantul sekali. Nah, bola pingpong ini kan kalau ditaruh di atas air, dia pasti akan mengambang, ngapung di atas. Anggaplah bola pingpong itu adalah hal-hal yang mungkin pernah terjadi ada dalam kehidupan kita. Jadi kalau ada satu tempat ya kita masukkan mungkin yang namanya kepahitan ada, kemudian kita masukkan lagi bola pingpong berikutnya yang namanya kegagalan ada, masukkan lagi yang namanya kekhawatiran ada, ketakutan ada, kemudian kebencian ada, ya, kemudian iri hati, perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh ada semua di situ. Segala kotoran apapun ada. Nah, kemudian kenapa kalau kita diingatkan harus selalu terhubung, ya, terhubung dengan sumber. Kalau kita mengandalkan kekuatan manusia, ya, sesama kita, ibaratnya saya mengumpamakannya kalau itu ada air mungkin 1,5 liter, ya, botol air, kemudian kita isi, tetapi tidak sampai penuh. Jadi kotoran itu masih ada di dalam mungkin tampungan tersebut. Nah, tetapi kalau kita terhubung dengan yang namanya sang sumber, sang pencipta, Yesus Kristus, maka air itu kan sebetulnya akan terus mengalir dan sampai akhirnya memenuhi ya tempat di mana kotoran-kotoran tersebut. Hal-hal tersebut kan akhirnya satu persatu yang namanya bola pingpong itu akan keluar sampai akhirnya bersih. Nah, air ini kan berbicara tentang sesuatu yang menyejukkan, sesuatu yang memurnikan. Itu berbicara tentang firman. Kenapa kita selalu diingatkan hal yang mudah, baca firman. Dan bukan cuma baca aja, tapi mulai kita selidiki, kita merenungkannya, kita melakukannya, ya, mempraktikkannya di dalam kehidupan kita. Nah, itu kan kalau itu terus terjadi, maka yang namanya air itu juga kan mengenai sebuah kasih yang terus membuat kita damai, membuat kita tenang, membuat kita tetap sukacita. Sehingga kasih itu bisa teralirkan, bisa dibagikan kepada orang-orang yang ada di sekitar. Makanya kenapa begitu pentingnya, gak ada jalan lain, mau gak mau kita harus terus punya satu keterhubungan dengan Tuhan. Kalau kita hanya ya mungkin mengandalkan dengan sesama, kalau misalnya air yang tadinya cuma sebotol air gitu, itu kan pasti akan habis. Kalau habis nggak akan bisa ngisi lagi. Tapi kalau terhubung dengan sang sumber, maka air itu akan terus mengalir dan terus mengalir. Nah, gambaran inilah yang sebetulnya membuat kita semakin memahami kenapa Tuhan ingatkan tentang hal ini. Jadi kalau kemarin kan kita Saudara Markus saya sampaikan bahwa kalau kita mengatakan bahwa kita akan mengasihi Allah,
tapi di belakang itu kita benci kepada saudara, ya, saudara-saudara kita. Entah mungkin saudaranya itu, entah itu saudara memang ada di dalam keluarga kita, atau saudara-saudaranya itu orang-orang yang mungkin di luar sana yang melakukan kejahatan dan lain sebagainya, orang-orang yang mungkin mengintimidasi kita dan sebagainya. Itu dikatakan bahwa kita adalah pendusta. Jadi bagaimana kasih itu bisa dialirkan waktu kita terus mengambil bagian kita untuk berdoa bagi mereka. Waktu kita berkata kepada Tuhan untuk melepaskan pengampunan, waktu kita berkata juga supaya mereka bisa kenal Tuhan yang lewat caranya Tuhan, dan itulah adalah sebagian dari kita. Karena di sini dikatakan karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Ya, 1 Yohanes 4 ayat yang ke-20. Jadi iya, memang betul. Kalau kita sekarang aja manusia yang ada di hadapan kita nggak bisa mengasihi. Nah, apalagi kalau kita sekarang mau berkata kita mengasihi Allah yang tidak kelihatan. Makanya ini penting sekali, ya, penting sekali kita untuk mulai mengoreksi diri, kita memeriksa diri kita sendiri, ya, cek lagi hal-hal apa yang mungkin masih ada di dalam diri kita, hal yang tidak berkenan, sehingga membuat kasih hari-hari ini yang mungkin kita miliki itu udah mulai menjadi dingin kepada sesama. Ya. Jadi kalau kepada sesama aja udah mulai dingin, bagaimana mungkin hubungan dengan Tuhan? Ya. Pastinya juga gak akan berjalan dengan baik. Ya. Mungkin hanya berjalan di dalam kepura-puraan. Nah, makanya ini penting sekali untuk kita renungkan, ya, pesan ini penting sekali untuk kita renungkan. Jadi inilah yang bisa saya bagikan, ya, yang penting. Jadi kita harus berjalan dari dalam kesiapan diri kita sebaik mungkin, dan kita juga harus terus jaga dalam segala kondisi, ya, supaya kita bisa terus melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dan biarlah pagi hari ini apa yang saya sampaikan ini boleh terus memperlengkapi dan menambah pengetahuan Bapak Ibu semua untuk terus melakukan pesan demi pesan yang Tuhan berikan buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati.